Welcome back to podcast pre-workout dari Power Tonic bareng gue. Hari ini ada gue Yuda, terus ada Audrey, dan kita kedatangan teman baru, Halo. Alvin, which is our new coach, additional coach di Power Tonic. So, apa kabar kalian berdua, Audrey dan Alvin? I'm good. Alhamdulillah seger waras ya, asam lambung dikit. Ya, flu dikit lah. Bintang-bintang dikit kelihatannya udah serak-serak basah gitu, kasihan. Ya biasalah, namanya juga awal-awal sih. Ya, ntar habis biasanya sih dari serak-serak asam lambung naik, hoe-hoe gitu, jadi apa-apa. Loh, ini gue sambil pesen makan gak apa-apa. Gak apa-apa, halodoc juga gak apa-apa. Okay. So, hari ini kan kita semua basicnya calisthenics nih ya kan? Yes. Ya nggak sih? OG nih, orang gila calisthenics nih. So, di podcast kali ini kita mau bahas soal mixing calisthenics with weight training, which is yang lagi happening lah kalau gue bilang di scene calisthenics sekarang dan di perjiman. Ya nggak sih? Mulai banyak orang yang mixing body weight stuff, pakein weighted pull up, weighted dips, macam trainingnya udah mulai kelihatan. Nah, gue mau bertanya dulu, menurut lu berdua, tanggapan lu gimana sih dengan mixing calisthenics dengan weight training, weighted or anything stuff like that? Ya gimana? Menurut dari Alvin dulu kali. Dari gue dulu. Oke, dari gue simpelnya sangat bagus ya, sangat-sangat kayak ada rasa proudnya juga sebagai gua anak calisthenics, sebagai yang rootnya calisthenics, ada rasa proudnya juga, dan ada rasa kayak keren nih, makin dikenal. Sorry ya soal dikenal, dan mana sebenarnya buat gue itu lebih bagus dibandingkan hanya pure calisthenics. Itu aja sih dari gue. Dari Audrey, Razar. Oke, kalau misalnya dari sisi gua, ya setuju juga dengan mixing calisthenics bodyweight training dengan latihan beban yang lain ya, dengan weight lift itu. Jadi kita bisa memasukkan menu-menu latihan yang bisa dapetin volume buat lower body ya kan, karena lower body exercise kayak sedikit pilihannya. Jadi kita bisa pakai ya deadlift, ya main compound yang menurut gua bagus banget buat lower. Apalagi kalau misalnya kita latihannya di gym gitu kan, selain kita bisa upper body-nya pakai kalis, ya lower body-nya ya bisa leg press, bisa pakai leg extension, jadi ya bisa menambah volume-volume di otot-otot lower body yang tertentu gitu. Jadi nggak ya cuman body weight squat doang gitu. Palingan apa sih kalau misalnya kalis kan ya split squatnya nggak pakai beban ya, walking lunges segala macam. Kita bisa pakai mesin juga dengan fatigue yang lebih rendah, tapi stimulusnya lebih tinggi. Itu sih menurut gua. Dan banyak juga otot-otot yang bisa kita latih menggunakan weight training dan tidak bisa kita dapatkan di calisthenics biasanya. Contohnya, mostly yang paling gampang banget lateral raise. Ya betul sih. Buat side delt. Anda mau handstand push up hari. Overall lo kalau handstand push up apapun mostly itu pasti front delt atau ya. Nggak ada sih. Ya kalau handstand push up ya fatigue-nya juga lumayan tinggi ya Pak ya. Kalau misalnya dengan klien-klien yang udah tua aja ya itu kan, butuh tahun-tahun kayaknya sih. Iya, yang apalagi push up aja berat Pak. Pike push up aja berat Pak. Apalagi yang kliennya udah bos-bos yang udah duduk terus sedentary gitu ya kan, yang shoulder flexion-nya kurang, dipaksa handstand push up ya paling sih bertahan cuma sebulan doang, 1 meso sih cabut sih kalau handstand push up sih. Nah, pertanyaan gue yang kedua, kalian kan sekarang memang udah mulai mixing calisthenics sama weight training kan? Apa sih yang menggerakkan lo berdua untuk tiba-tiba yang dari tadinya full calisthenics terus lo langsung gabungin sama weight training as well? Apakah lo udah capek ngelakuin calisthenics
atau lu mau coba explore sesuatu yang baru, or ya udah lu bosen apa tuh? Eh, Kalau dari gue mungkin dibilang bosen sih enggak ya. Palingan gue lebih ke arah yang otot-otot yang nggak bisa gue latih di calisthenics, dan juga mostly gue latihan kakinya gue lebih prefer di gym, karena kalau latihan kaki di calisthenics, let's say lo udah bisa squat, lo mau bisa seberapa kali squat, 100 kali squat. It's so boring, right? 100 kali squat, 100 reps squat, body weight, even lo punya plate di taman 10 kilo, ya 10 kilo 100 apa 50 reps deh, let's say, kayak ngapain gitu kan. Terus kita mau ganti ke Elevator split squat squat, let's jawabannya. say. Nah, itu gue angkat kalau itu. Ya maksud gue, let's say kayak misalnya kita mau ganti ke Bulgarian split squat, yang dimana beberapa orang sangat membenci exercise tersebut. Itu kayak body weight ya, mau lo mau sampai kapan gitu body weight, karena itu cepat banget naik ya sih menurut gue kalau Bulgarian split squat. Jadi gue kenapa prefer di gym, karena dengan latihan lower di gym itu sangat gampang. Gue bisa back squat, gue bisa something aksesoris yang kayak leg press, ataupun itu kayak deadlift pun bisa gue. Deadlift lo emang bisa di calisthenics kan, tidak kan? Nggak bisa. Kayak hamstring paling susah sih. Hamstring di kalis itu paling susah. Itu dia. Itu sih. Oke, kalau dari Mas Audrey, Oke, kalau misalnya dari gue itu kenapa gue campur ini ya? Iya, bukan karena bosan ya. Tetap main worknya, apalagi buat upper ya tetap gue sih, buat gue tetap pull up sama dips yang dimana kalau gue nggak bisa pull up ya gue bete gitu ya. Gue dari dulu udah pull up gitu ya kan. Jadi ya sampai sekarang masih gue lakuin gitu. Kalau gue nggak bisa ada kenapa-napa di badan gue, nanti gue kesel, malah nggak suka, gue nggak mau. Gue harus pull up. Nah, tapi ya di mana-mana ya kan kalau misalnya stres kalau orang beda-beda kita makin stres gitu badannya bisa semakin tight, bisa apalagi workload-nya banyak juga bisa semakin tight gitu ya. Jadi gue bisa kalau di gym gue mix dengan weight lift itu gue bisa nutup apa sih yang kurang misalnya dari segi mobility-nya gue bisa modified misalnya dari pakai cable gitu kan gue sesuaiin sama shoulder flexion gue sama extension gue jadi bisa merestorasi juga apa yang gue kurang dari badan gue di main worknya gitu kalau misalnya dips aduh bau gue gak enak oke lah kita coba apa shoulder extensionnya kita latih pakai apa misalnya pakai gerakan isolation yang fatigue rendah tapi kita bisa merestorasi si yang kurang tadi gitu biar main worknya bagus gitu atau lancar lah bisa dilakukan dengan optimal kayak gitu dan lagi juga kalau misalnya latihan lower gitu ya sama juga yang tadi dibilang Alvin kalau misalnya udah body weight aja kayaknya terlalu ringan kan kita butuh tantangan yang lebih gitu kan. Kalau misalnya kita bisa ngelakuin deadlift di gym ya kenapa enggak gitu kan bagus banget buat main Betul. compound lower, hamstring semuanya juga kena gitu. Ya itu aja Mhm. sih kalau misalnya dari gue sih lebih ke Ya. arah restorasi badan yang gue nggak bisa dapetin di gerakan calisthenics doang gitu ya kan. Mhm. Itu kalau misalnya apalagi Waduh. untuk cukupin volume, apakah gue harus cukupin volume dengan pull up 10 set atau 20 set kan susah ya gitu ya kayak kenapa kok Tapi gitu pernah kan? gitu. Pernah nggak? Pernah seperti Iya pernah, Dulu pernah, iya, bener pernah. dulu iya, itu? dulu Pernah ya? iya. Ya tapi kayaknya di usia yang semakin tua ya kalau misalnya 10 set kayak gembel juga besok mungkin tidak bisa ngajar gitu ya kan. Pertama, Ya lebih baik pertama kita usia makin tua, usia makin bertambah, dan kedua knowledge lu juga makin bertambah ya. nah Coba ya kalau kan lu gue bisa kecil, lu waktu tuh masih umur muda, knowledge lu banyak gitu, lu cukup 4 sampai 5 set cukup, terus sisanya aksesoris. Gue juga yakin lu benar. pasti bakal tetap sama kuatnya sih. Betul, Ya. betul, itu betul. Itu betul. Betul. Oke. Jadi bisa gue ambil kesimpulan satu dari sisi Audrey. Kita sisi Audrey sama Alvin yang pertama, kalian bisa nge-hit beberapa target muscles yang susah dilakukan di calisthenics bisa, tapi susah dengan stimulus ke fatigue ratio yang lebih rendah. Ya, stimulusnya tinggi, fatigue-nya rendah, which Yes. means recovery-nya bakal lebih enak. Dua, Betul, itu dia. hidup. Nggak perlu ngelakuin gerakan-gerakan aneh, ya kan? Benar. Terus tiga, lebih strike forward biasanya. Kalian nggak perlu mikirin teknik juga kan. Betul.
Ya. Oke, dari sini gue mau nanya lagi. Ini pertanyaan common sih. Kalau orang latihan gabungin calisthenics sama weight training, lu lebih pilih kasih mereka weight training dulu or calisthenics dulu? Ini tricky question. Ini tricky soalnya badan tiap orang pasti beda-beda. Jawaban Ya, lu yuk. Betul, ya, ya. betul. Ya, Kalau apa dulu gue, nih? Jawab. kalau gue pribadi balik lagi ke tujuan orangnya. Maksud gue tanya dulu, lo prefer yang mana? Lo prefer belajar calisthenics or lo prefer belajar weight training biasa? Kalau memang dia prefer weight training biasa, gue akan ngasihnya ke weight training biasa, walaupun diselipin sedikit calisthenics ya, agar dia bisa mengenal tubuhnya sendiri, nggak cuma sekedar free weight. Jadi ya gue akan ngasih lebih ke weight training biasa dulu sih dibandingkan apa namanya calisthenics kalau emang dia lebih prefer ke weight training. Kalau memang dia prefernya ke calisthenics tetapi badan dia sungguh sangat susah untuk let's say untuk melakukan chin up atau apapun itu gerakan calisthenics, either push up pun belum bisa, ya di calisthenics kan juga banyak macam regresi gerakan di mana lo bisa aplikasiin untuk semua level ya kita bisa bilang. Kalau kayak lo nggak bisa push up sama sekali, lo bisa incline push up yang setinggi dada pun it's okay. Kita bisa progresin dari level tersebut, atau chin up lo bisa dari like assisted chin up something like that. Jadi tergantung, kalau gue balik lagi tergantung orang yang bakal gue ajarin, dia lebih prefer ke weight training atau calisthenics. Tapi biasanya gue akan kayak adalah calisthenics itu biasanya akan lebih stimulusnya lebih rendah tapi fatigue-nya lebih besar gitu. Jadi biasanya akan gue selipin ke situ dulu kayak, Bener nah, juga mendingan ya. lo calisthenics dulu gitu. Sedikit-sedikit lah gue nein lah. Biar dia bisa lebih aware sama badannya juga soalnya. Oke, sampai gue ya. Ya, Kalau ya. misalnya dari kalau gue itu ya bener juga tergantung goal dari kliennya. Tapi kalau gue lebih ngelihat dari sisi gue assessment dia, lebih ke apakah memungkinkan kalau misalnya dia bilang, wah saya mau langsung kalis saja nih coach yang pull up sama rib saya pengen itu gitu. Tapi setelah gue ngeliat dari assessmentnya kayak misalnya, aduh kamu shoulder flexionnya kok tidak mumpuni nih buat melakukan exercise kayak gitu. Mungkin gue lebih ke penguatan-penguatan dari si weight training itu sendiri dulu. Misalnya ya kayak misalnya gue lebih banyak volume di lowernya dulu, terus gue disisipin di uppernya itu dengan aksesori-aksesori yang bisa menunjang mobility-nya dia yang tadi supaya bisa melakukan gerakan-gerakan calisthenics in the next mesonya lah kita hopefully gitu kan. Oke, udah bener nih lebih bagus, bisa aman kira-kira buat masuk ke materi yang kalis baru gue masukin gitu. Karena kalau menurut gue kalau misalnya gue langsung masukin biasanya ada dua antara kagak berasa antara nggak berasa skill ya sama biasanya keluar timbul sakit gitu kan. Daripada kayak gitu gue mendingan cari aman kalau gue sih. Gue lebih lihat dari asesmennya dulu gitu. Kalau misalnya dia punya shoulder flexion bagus, oke, gue bisa langsung masukin either misalnya ya dari like assist chin up, atau misalnya Yes. dia pun udah iya gue udah sampai rubber assist misalnya gitu ya, gue bisa langsung ngasih. Tapi misalnya dari reportnya dia udah, saya udah rubber assist sih tapi nggak naik-naik nih aplikasinya, apa nggak progres-progres. Nah itu kan berarti muncul pertanyaan ada apa nih dengan Yes, yes, yes. apakah muscle involvement ya atau gimana. Jadi gue lihat dari assessment dulu gitu. Bisa jadi gue kasih yang tadi lowernya gue lebih banyak, bisa disisipin. Biasanya sih yang paling aman kalau kalis itu ya ekspresi paling push up ya, push up, incline push up itu kan menurut gue paling aman lah. Biasanya orang pasti bisa lah, mobility-nya pasti dapat, shoulder station ke belakangnya dapat gitu, bisa dilatih dari situ dulu. Nanti habis itu mungkin pakai ya kabel dulu buat backnya, kita restorasi dulu flexionnya. Kalau misalnya udah dapat di atas 100 110 oke baru gue masukin lah buat pull up-nya gitu. Pastikan Oke. aman juga buat dianya. Yes, yes, Dan kita betul. harus Emang. harus kasih tahu sih, harus edukasi juga sih. Biasanya kan kalau orang kan kayak ya gimana gue maunya harus cepet ini harus cepet itu, Iya, tapi iya, kan ya iya. kita kan mau ngasih yang Iya, terbaik ya iya, biar iya. apa nggak sakit gitu kan. Nah itu harus ya ada sisi-sisi edukasinya juga biar dia kayak Harus oh ternyata ditemui kayak emang gitu. tengah-tengahnya di mana. Bener. Iya, oh kayak gitu ya, ternyata nggak segampang itu ya. Apalagi ya misalnya orangnya udah sedentary misalnya gitu Yes. kan nggak, ya kita banyak yang harus dibenerin kan, banyak yang Ya, dibenerin daripada ngelakuin apa sakit jadi PR gitu loh Yes. gitu. betul betul. Jadi memang jawabannya lah tergantung. Apakah badannya Tergantung. memungkinkan
Apakah Iya. dia Betul, punya betul, betul. Nah, ya kan kebanyakan Iya, kalau sekarang kan datang-datang masuknya golnya apa? Iya saya mau planche. The best kata gue, mainnya hebat. nih? Mohon maaf ya intinya sih beberapa kalau kayak gitu mah tinggal kalau dari gue sih intinya tinggal tinggal apa assessment betul sama apalagi kalau gue kenapa di awal biar dia tahu movementnya dulu eh, biar tahu movementnya kayak apa walaupun disesuaikan kayak misalnya emang dia suruh reflectionnya jelek segala macam mungkin gue akan nggak akan suruh dia tank tiba-tiba gue akan suruh ini ntar tinggal restorasi badannya atau ininya dijadikan sebagai aksesoris latihannya. mas. Good, good. Nah, kita udah ngobrolin uh, si SFR yang rendah dengan weight training segala macam. Ini salah satu pertanyaan yang menurut gue lumayan lumayan apa ya kalau dari sisi gue sendiri agak unik. Soalnya gue sendiri kadang menemukan dia bisa ngebantu, kadang enggak. Pertanyaannya adalah, menurut kalian berdua, apakah latihan weight training bisa menunjang skill-skill buat lo nge-unlock gerakan-gerakan calisthenics? Either that is Oke. push, front lever, back lever, apakah ada? Menurut lo pribadi, itu membantu apa enggak sih weight training begini? Oke, ini Oke, pribadi oke. ya. Ini pribadi ya. Kalau menurut gue eh tidak terlalu membantu. Tidak terlalu membantu, tapi ada part di mana yang membantu juga. Kayak let's say kalau kita sebut kayak misalnya lo mau planche atau ya planche lah yang dimana lo bahu banget. Ya oke lo latihan skill banget planche segala macam. Cuma lo ada akses kayak lo badan lo udah capek, tapi sorry ya tenaga lo udah lumayan habis nih tapi ada aksesoris. Oke, aksesoris apa yang bagus untuk menunjang planche gue ya lo bisa something like iso hold anterior delt lo di iso hold kayak gini buat semacam untuk planche untuk menguatkan bahu depan lo itu kan salah something yang sebagai aksesoris latihan lo juga kan untuk skill tapi ya balik Bisa. lagi bisa dibilang tidak terlalu membantu segitu besarnya karena skill calisthenics mostly mengandalkan bukan mostly pasti mengandalkan berat badan lo sedangkan kalau weight training lo tidak bisa lo misalnya berat badan lo 90 lo nggak mungkin kan aksesorisnya 9 kilo pegang gini itu nggak mungkin banget gitu jadi emang harus disesuaikan dengan badan lo aja dengan belajar skill langsung ke calisthenics jadi weight training tidak terlalu membantu sih buat gue kalau untuk skill ya. Oke. Ya, sekarang kita dengar dari Bapak Audrey Razar. Ya, kalau menurut saya ya Pak ya, itu kalau skill calisthenics yang pertama yang harus dilatih ya skillnya itu sendiri ya kan. Skill itu sendiri dengan regresi-regresi skillnya itu sendiri gitu. Tapi dengan kita ngelatih si skillnya itu di regresinya, kita bisa ngelihat otot-otot mana yang kira-kira kurang atau kurang support di gerakan itu. Nah, kita bisa nutupin pakai gerakan isolation yang ada di weight training atau pakai mesin atau pakai apa buat nutupin misalnya volumenya lebih banyak di sisi situnya supaya bisa lebih kuat. Nanti kita bisa reassess di setiap minggu kita lihat lagi dengan gerakan regresinya. Oh, oke ini udah lebih stabil nih di sininya, misalnya di front lever di misalnya ambil contoh gitu di misalnya di posterior delt misalnya gitu ya kan kalau udah pakai gerakan calisthenics kan posterior delt ya kita harus ngelakuin pull up nggak sih seenggaknya kan posterior delt dan otomatis kan stimulusnya sorry fatigue-nya lebih tinggi gitu ya kan ya kita bisa nutupin dengan pakai oke nih kayaknya posterior delt doang yang kurang kita bisa pakai mesin atau pakai dumbbell kayak gitu tapi yang jelas ya kalau misalnya mau unlock skill-skill kalis ya kita harus latih dengan gerakan itu sendiri dan juga Setuju. gerakan-gerakan basic body weight yang lainnya, either pull up, chin up atau dips harus dikuatin dulu gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya baru-baru awal-awal udah ngomongin skill tuh kayaknya aduh jangan kejauhan deh mimpi lu gitu ya kan lu Ntar aja basic kali dulu ya aja deh gitu ntar ya aja kan. kali ya Nah, ngomongnya iya gitu ntar deh aja. Nggak soalnya ya dari pengalaman kita kita betul kan betul ya udah basics asik ya kan ya ini basic ya terus sampai bego gitu kalau skill tiba-tiba bisa aja six gitu kayak six iya, kalau iya barangnya benar basic benar asik. benar Ya, setuju kalau setuju Buiters gue nggak tahu. Kalau betul Buiters gue nggak tahu. Nah, Itu ya kan kalau barangkali misalnya nggak ada dia. kalau kita kan
ya udah pull dips Betul, hari-hari betul. pull dips tiba-tiba skill ada skill apa nih yang lagi rame, oh back lever front lever lah, tiba-tiba bisa ya kan, lagi mana coba Skill apa ya yang kan, lagi iya iya skill apa udah, yang Nah, lagi rame dah tadi. iya skill apa yang betul. lagi rame, oke orang-orang pada front lever, gue front lever aja, dar oke seminggu gue bisa gitu ya kan, ya karena ya emang semuanya dari basic gitu, Betul, nggak betul, ada betul. yang Oh, Setuju, setuju. tiba-tiba ya udah lo ngelatih front lever terus sampai bego tapi nggak ngelatih yang basicnya, ya nggak bakal dapet percuma. sih menurut Sama gue aja. sih. Betul. Karena Benar, memang benar, benar. uh, buat angkatan-angkatan kalistenik kita yang zaman-zaman dulu, to be honest, jarang banget buat ngulik-ngulik skills kan. Mm-mm. Yes. Ngulik skills, tapi ketika dikulik skillsnya, lo bisa dapat dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan orang yang emang tiap hari, tiap waktu yang dilatih itu doang. Mereka missing the essential things itself, Betul, which is ya lo harus kuatin uh, otot-otot compound lo itu yang dipakai. Ya misalnya lo mau front betul, lever, back lever, Betul, ya otomatis lo harus punya lats yang kuat, grip yang betul. mantap, abs lo secara langsung walaupun abs lo nggak kalau dibilang nggak six pack. Orang dulu bilang lo kalau nggak six pack tuh nggak bisa back lever. Lo pernah denger mitos itu nggak sih lo dulu? Pernah, anjir, anjir, pernah, anjir. pernah. Katanya Bro, gue front lever tanpa six pack anjir dulu. katanya core-nya nggak kuat. That's bullshit, bro. It's not about how it looks, it's about the strength. Jadi ya kan. Dan itu pun Benar, sebenarnya benar, core-nya benar. juga enggak yang harus kayak lu kuat-kuat banget, enggak. Yang penting lu bisa barely hold aja. Ya Yes. let the lats and the bicep do it work, the grip do it Iya, work. Kan kalau lu betul. skip the basic, lu langsung latihan, lu latihan planche, lu padahal lu ngedips juga susah setengah mati, Senin Itu Masih mah keluar-keluar sikunya ya. dips mana masih Nana Nino ya kan, aduh. itu tidak akan terjadi sama sekali. So balik lagi ya, lu mau achieve skills di calisthenics, lu memang harus latihan skillsnya sendiri, tapi lu juga jangan neglect basicnya. Karena di calisthenics Betul. pretty much simple, cuman ada 4 gerakan nggak sih? Pull up, push up, dips, Yes. squat. Udah, Mm-mm. nggak ada lagi. Tinggal lu Simple. variasi-variasiin aja. Nah, Ya, variasi-variasi. menurut lo advantage apa yang kalau lu ya bisa gue bilang advantage apa yang bisa lu tarik dari latihan pure calisthenics dibanding lu ngegabungin dengan weight training? Ada nggak kira-kira? Hmm. Apa ya? Mungkin Audrey dulu. Apa, kalau misalnya calisthenics doang gitu ya? Calisthenics doang. Ada nggak menurut lo advantage-nya? Kalau dari sisi gue sih menurut gue ada. Tapi gue mau Ya, tanya dulu. ada sih. Menurut gua ada aja sih ya, kalau misalnya emang minimum equipment, misalnya Ya. lu tinggalnya di gunung gitu ya kan, di eh, kutub selatan, Gua tinggal sama apa polar bear gitu, jadi lu cuma punya tiang pull up doang gitu ya kan, sama bar dips ya, lu latihan-latihan itu juga ya, iya, yang jelas lu improve, hypertrophy sih dapat ya. dapat. Dengan menurut gua kalau full calisthenics itu lebih ke body awareness. Jadi dengan compound semua, lu dips ya. Kalau misalnya kita belajar dips yang benar dengan teknik yang optimal gitu, itu kan butuh body awareness yang tinggi. Kita sadar, oh badannya kayak begini, sikunya kayak begini, segala macam. Menurut gua bagusnya dari sisi situnya gitu. Kalau dibandingkan dari weight training yang mesin-mesin gitu lah, yaudah kita duduk ya kan, terima jadi aja, tinggal dorong-dorong aja, jadi minimum effort daripada si body awareness-nya gitu, Betul. ya makanya dari itu si fatigue-nya lebih rendah, stimulusnya lebih tinggi ya kayak gitu, so on. Apa ada pro and cons-nya lah, ada bagus Ya, dan bro. enggaknya gitu. Ya kalau misalnya full calisthenics ya dibilang jelek juga enggak gitu, oke aja kok, oke aja selama kita fun ya kan, badannya nggak sakit-sakit sih menurut gua oke aja, Betul. kenapa Siapa enggak, yang tapi bilang kalau misalnya kita nggak seru? Siapa yang bilang calisthenics nggak seru? ya kan ada pernah tuh ada yang bilang, oh, sekarang tuh udah ada zamannya, udah ada alat, ada bench, ngapain lu push up ya kan, ada itu yang ngomong kayak gitu tuh waktu itu tuh ya kan, So asik banget ya deh. iya Mainnya ya kurang kalau jauh emang deh. Mainnya kurang iya lah, jauh kalau deh. emang
sukanya bodyweight ya, kenapa Dia kayak kenapa ini nggak dah, dilakuin? kebanyakan main di gym abang-abang dah. Kayak gitu Ya dah. emang kebetulan yang punya gym abang-abang sih sebenarnya. Close minded sih. Kalau kalau menurut gue juga hampir sama sih kayak sama Audrey. Advantage yang lo dapetin kalau lo latihan pure calisthenics sama atau digabung antara calisthenics dengan weight training, masing-masing punya benefit sama apa masing-masing punya benefit. Kalau lo pure calisthenics lo benar-benar tahu badan lo yang seperti bilang Audrey, lo body awareness-nya benar-benar kayak wah, gue tahu badan gue kayak mana, segala macam beratnya kayak mana. Hmm, Walaupun lo cuma ngelatih 3 gerakan per hari, let's say dips hmm. 5 set, push up 5 set, terus langsung skull crusher body weight 5 set, it's okay, masih nggak apa-apa. Terus kalau lo weight training, lo keuntungannya lo bisa dapat volume lebih besar juga Betul. dengan yang rendah. Gitu aja, jadi sama-sama nggak Iya, ada yang salah sih. Jadi keuntungan iya. Gue mau masing-masing gue ada keuntungan masing-masing. betul. Gue mau nambahin apalagi kalau misalnya udah masuk ke muscle up gitu ya. Muscle up kan, Nah, wah itu kan skill yang lu benar-benar harus tahu gimana sih gerak badan lu, gimana lu betul. naruh swingnya, gimana lu dapetin momentum pas lagi balik segala macam. Itu kan gak gampang cuy. Harus dilatih eh, terus-terusan gitu. Kita kebiasa ngambil momentumnya, gimana transisinya gitu, nggak bisa didapetin dari mesin menurut gua. Lu nggak Ya, bisa. ya, Lu harus setuju. lakuin itu cuy. Di mesin di mana? Nggak ada, Iya kan? Bob. Lat pull down diginiin coy. Iya makanya. Lu lu orang lu orang mau udah bicep curl lu 100 kilo kayak mau chest press lu 300 kilo atau bench press lu berapa, squat lu berapa, ya lu ngelakuin muscle up, cobain aja ya kan. Yes, yes, Cobain yes. aja gue suruh. Kalau first try ya nggak mungkin bisa lah, pasti kita harus tahu badan kita gimana. Yes. Ya itu balik lagi body awareness gimana tadi, formnya segala macem gitu. Pasti Yes. orang-orang yang latihannya pure calisthenics pasti lebih cepat dapatnya, soalnya dia ngelakuin itu terus. Dia tiap Betul. hari Setuju. gelantungan, tiap hari dia swing, Betul. tiap hari dia megang bar, pasti dia lebih cepat dapatnya. Kayak kalian ini 10 tahun yang lalu ya, tiap hari latihan. Nah, iya kan? Kalau hari ini latihan apa? Muscle up. Besok apa? Pull up. Masalah Besok nggak pagi. latihan, gue pas datang muscle up lagi. Ya udah ayo, nggak apa-apa. Ya Every udah. day is full day. Ya gimana Everything is ya? full day. Namanya Ya juga ada gimana? kegiatan. Iya. Jadi memang menurut gue sendiri juga advantage dari lo latihan pure calisthenics itu lo melatih body awareness lo, karena selain lo harus aware banget, lo bergerak dengan posisi tangan yang misalnya lo pull up, elbow-nya flare out. Kalau lo flare out kan pasti berasa banget nih di lo punya shoulder kan, apa yang harus lo lakuin, ya udah berarti lo tuck in dikit. Akhirnya kalau lu main ke exercise yang lain, lu form dependent banget. Lu bener-bener measure quality of the tekniknya rapi, ya nggak Yes. sih? Setuju. Dan gue dengan gue berkata seperti ini bukan gue bilang kayak, lu latihan pakai mesin ya, pasti kalau lu form lu jelek, ya nggak juga, cuy, nggak juga. Ya nggak sih? Terus ngelatih lu punya muscles endurance juga. Karena biasanya calisthenics udah pasti high rep, mau nggak mau nggak ada pilihan lain. Iya. Even with tempo pun pasti betul. high rep, nggak ada yang nggak. Mau lo weighted, mau lo body weight pasti high rep. Muscle endurance lu diuji banget, makanya hypertrophy-nya juga lumayan kencang kan dibanding nge-gym SFR tinggi, tapi ya lu nggak effort banget. Nah, ada lagi nggak yang kalian mau tambahin dari topik kita hari ini? Anjir, dulu pernah baca udah saking bosannya gitu kan, high reps ngapain terus jadinya ada satu ide-ide buruk dan cemerlang cuy. Jadi pernah dulu tuh di di, di Palem tuh lu pull up satu reps tapi 30 detik naik konsentrik, terus 30 detik eksentrik. Lu pernah gak? 1 minute pull up judulnya, tahu gua. Panas banget cuy. Kayak gue dulu nggak sebaik gue itu dah. Kayak gue nggak lakuin itu cuy. Gue orang lumayan males deh untuk melakukan itu. Udah kehabisan ide Teman-teman yang di Palem agak lain. Agak lain. Ya memang agak unik ya. Komunitas agak lain itu. Itu 1 minute pull up ya, ngasih stres ke otot lu
tinggi banget sih. Lu kalau gabut dan lu pengen nyoba sendiri 1 minute pull up, lu bisa ngelakuin. Gue salut sih sama lu. Gue salut sama lu. Lo pelan banget gitu kan, kayak iya, apa jadi? Iya, iya. Capek, capek, capek. Anjing. Ngapain dah 1 reps doang? Ya Allah. Shit. Udah gitu 10 set lagi ya? 10 Waktu set. itu eh, pokoknya ganti-gantian terus, muter, ganti-gantian terus. Nggak, berarti lu nggak ngitung berapa set totalnya? Nah, Ya, ampun Pin, boro-boro ngitung. Terima-terima aja kalau udah capek ya udah. nah, lalu yang terakhir nih, Oke. ada nggak sih satu pertanyaan gue terakhir? Menurut kalian nutrisi soal makanan, kalau lu udah gabungin latihan kayak gini, makan lu bakal nambah or sama-sama aja or ya kalian berdua kan yang sekarang lebih sering latihan weight training sama calisthenics nih. Ada bedanya nggak sih kalau lu lihat makan lu sebelum dan sesudah mencampurkan kedua metode latihan ini? eh Kalau gue Oke, pribadi, gue pribadi sama-sama aja ya. Cuma kalau yang gue rasakan oke. kalau kalau full weight training doang, to be honest, eh tidak sebanyak ketika gue calisthenics doang. Karena gue pernah posisi di mana gue pernah mencoba hanya weight training doang. Eh Tenaga yang gue keluarin nggak tahu kenapa, entah gue bebannya saat itu atau programnya saat itu salah atau gimana, gue nggak ngerti. Cuma yang gue rasakan adalah gue lebih banyak menggunakan energi ketika gue calisthenics. Mungkin karena berat badan gue berat kali ya. Bisa jadi. Karena kan memang balik lagi kalori kan tergantung sama berat badan lu juga kan, sama aktivitas lu, fisik lo dan lain-lain kan. Nah, menurut gue nggak tahu kenapa ketika gue calisthenics gue harus benar-benar butuh lebih banyak gula dibandingkan gue weight training biasa, nggak tahu kenapa. Ini gue pribadi, jadi gue bukan bukan berarti ini yang paling benar ya. Oke, oke. Menurut lo, Audrey? Kalau gua ngerasa kalau misalnya gua makannya biasa-biasa aja gitu ya, waktu kalis doang. Itu gue kuat sih. Kalau masalah body weight gitu biasa-biasa aja, sama-sama aja menurut gue, sama-sama aja, sama-sama aja. Tapi pas begitu gue udah masuk ada weightlifting juga, ada squat segala macam ya, ada deadlift. Kalau gue makannya masih segitu-segitu aja, gak keangkat sih targetnya. Gue yakin banget, gue yakin banget. Apalagi gue orangnya sugesti banget gitu. Kalau gue nggak makan, gue lemes gitu. Apa? Jadi gue harus makannya banyak gitu buat apalagi kalau sebelum lower ya. Kalau misalnya upper sih oke-oke aja. Nah, udah masuk weighted beda cerita lagi. Ada mental di Iya, situ Be? juga kayak, oh, ini gue makan yang masuk baru dikit nih. Kayaknya sih gue dari pemanasan, gue assess dari pemanasan aja udah kelihatan gitu. Wah, ini RPE-nya udah lumayan tinggi di beban sekian gitu. Kayaknya nggak dapet. Tapi kalau misalnya nutrisi gue masuk, either carbs gue lebih banyak gitu ya intake-nya ya sebelum latihan, gue ngerasa gue lebih pede aja. Lebih pede dan begitu warming up pun lebih oke, kayaknya kena nih targetnya, ada pikiran ke sana gitu, ada sugesti yang terbentuk dari si makanan itu tadi, kayak gitu kalau gue pribadi sih. Oke lah. So, dari setiap orang berarti kayaknya agak beda-beda nih ya. Dan ini Beda-beda. Kalau kalau gue boleh tambahin ini sih Yud, sama mungkin targetnya juga kali ya. Kalau kalau misalnya di weight training, kalau emang lo misalnya kalau kayak gue prefer adalah kalau gue sekarang di tahap kalau gue main lower body, gue tidak meninggikan intensitas gue, alias santai-santai aja. Makanya kenapa gue ketika di saat latihan yang kayak weight training doang, gue tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga, mungkin karena ya balik lagi intensitas untuk lower body gue tidak mau setinggi itu. Bisa Hmm, jadi karena itu juga makanya kenapa gue tidak membutuhkan banyak energi saat weight training atau saat lagi lower body lah, bisa kita bilang gitu. ya, Balik lagi tergantung sih mungkin. tergantung, Balik tergantung, lagi tergantung. tergantung banget. Nah, lalu kita ngobrolin programming deh. Pasti klien-klien lu pada juga ada yang eh, mau kalistanik dan punya alat juga di rumah. Dan nggak mungkin kan, walaupun dia
goalsnya ya udah gue pengen bisa unlock skill calisthenics or bisa ngelakuin beberapa gerakan calisthenics. Alatnya lo anggurin. Gimana lo programming ke beberapa klien lo yang punya akses ke equipment tapi juga tetap pengen calisthenics kan? Rahasia kalau gue join dulu Portenix. Nggak gitu. Itu betul rahasia perusahaan. Itu jawaban nomor satu. Jawaban nomor dua, jawaban nomor dua, gampangnya ya calisthenics 70%, 30%-nya aksesoris atau weight training biasa. Masuk. Bisa. Gampangnya, simpelnya. Susahnya berarti gimana? Join Portenix dulu ya? Hard selling Ya, kan? habis, Cok. Hard selling habis. Ya biasa ya kan ya kayak balik lagi yang tadi tuh kalau klien baru masuk ya mau kalis tapi kan badannya ya belum mobility-nya belum ke sana gitu ya kan atau stuck sama progresnya atau bisa juga kayak oh ini tapi aku kalau ngelakuin chin up sakit bahunya tapi pengen banget chin up sakit banget tapi trapsnya pas gini gimana ya coach ya langsung aja ke di Empor Tennis minta coaching ke coach Alvin gitu sih bisa sih diberesin sih Itu betul, itu jawaban paling bagus sih menurut gue. Lu badan lu ada sakit-sakit, kompensasi segala macam. Kalau bingung, ya udah DM aja Portenix nanti dibenerin sampai akar-akarnya. What? Nggak bohong. Jadi, Masuk, Pak Eko. buat programming, emang menurut ya kita semua setuju bertiga. Kalau memang tujuannya dia di calisthenics tapi badannya tidak mumpuni, nggak punya akses untuk segala macamnya itu, dia sulit untuk bergerak. Ya otomatis kita perlu improve dia punya basic movementnya dulu. Ya entah shoulder flexion, shoulder extension, apapun itu yang kurang dibagusin dulu sambil dilatih. Regression, kasih aja gerakan regressionnya dulu ya kan. Kalau dia udah mulai oke, movement patternnya udah dapet, strength-nya udah ada, ya kita persulit lagi, progresiin, ya nggak sih? Kalau memang dengan progression pun dia masih kesulitan, ya masukinlah aksesoris dari equipment yang ada. Entah lu mau pakai dumbbell, lu mau pakai cable machine buat improving anything else. betul jadi nggak Aja asal gitu ya nggak asal ya aduh gue ini aja lah bosen gue ganti apa kayak pakai dumbbell gitu nggak gitu ya Makanya kita programmingnya benar-benar based on your body. Assessment, personalized banget. Jadi kalau lo mau hasil bagus, join mana? Portenix lah. ya Ya ngomong Yuda bisa langsung aja berasa di begal ini. bisa langsung DM Coach Alvin @alvinipla ya kan di Instagram _Alvinifla. _alvinipla langsung Atau bisa juga DM minta ke Coach Audrey biar dia tambah pusing. bisa Coach Ragan sabar-sabar aja sama waiting listnya karena saya lagi pusing. Oke. So, pertanyaan dari gue udah habis. Gue udah gak punya sesuatu untuk ditanya lagi. Apakah kalian masih ada mau tambahan sesuatu? Or all Gue good? cukup sih ngajar cuy ayo cuy jangkul cuy Kejar tayang. Alvin ada yang ditambahin? Tambahin soal apa nih? Next. Gue pikir berarti tambahin soal tema ya, bukan tambahin soal yang lain ya. Kalau tambahin soal tema kayaknya nggak ada deh. Udah. Kalau begitu, bisa kita anggap podcast kita hari ini udah selesai. Yes. Ditunggu lagi series calisthenics series. Kita bakal ada series calisthenics podcast gak sih? Atau kita cuma real saja, Cap? Real saja lah. Calisthenics series anjay. Calisthenics apa? Calisthenics series. Oke. So, nanti untuk tips-tips calisthenics kita bakal rilis kalau katanya Audrey, Chris, calisthenics series di Powertenix. So, kita bakal bagi tips gimana kalian bisa improving calisthenics skills, unlocking calisthenics skills, basic stuff about
everything about calisthenics related. Itu bakal ada calisthenics seriesnya sendiri di Reels Instagram. So dicek-cek aja. Itu bakal rilis dalam waktu dekat. And then kalau kalian butuh coaches specific di calisthenics or mixing with weight training, lo bisa hubungin Power Technique. Di sini ada additional coach yang baru, Alvin. Ada Audrey juga, ada gue juga. Jadi jangan ragu-ragu buat Yes. coaching sama kita, sudah teruji oleh waktu. Anjay. Pesan gue pokoknya kalau yang mau daftar coaching sama gue atau mau Power Techniques buat belajar calisthenics, pesan gue jangan ragu ketika berat badan lo berat. Udah. Karena beberapa orang mostly kayak ragu kalau berat badannya berat untuk belajar calisthenics. That's it. So, gua nge-podcast kita udah selesai. Thank you Audrey, thank you Alvin. Thank you. Thank you guys. See you again in next podcast of Power Technique. Bye bye. Bye bye.